Halo semuanya, kami dari kelompok yang akan menjelaskan deskripsi tentang industri bioskop versus layar tancap. Di sini sebelum kami menjelaskan, mari perkenalkan dulu nama saya Mudrika dengan NIM 194. Saya Ramanoviana Ardani dengan NIM 185. Di sini kami akan membahas tentang disrupsi yang terjadi di dunia hiburan, khususnya antara bioskop modern dan layar tancap. Dalam video ini kami akan menunjukkan bagaimana bioskop menggantikan layar tancap sebagai pilihan hiburan utama, serta bagaimana layar tancap bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Semoga kalian menikmati video ini. Selanjutnya yaitu ada pendahuluan atau pengantar disrupsi. Nah, di sini disrupsi adalah sebuah istilah yang menggambarkan inovasi yang mengganggu atau mengubah secara dramatis suatu industri atau pasar yang sudah ada. Sederhananya, disrupsi adalah ketika sesuatu yang baru dan berbeda muncul dan menantang status yang ada. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan disrupsi? Disrupsi terjadi ketika teknologi atau inovasi baru mengubah cara kita melakukan sesuatu, bahkan menggantikan metode yang sudah lama ada. Contohnya adalah munculnya bioskop yang menggantikan layar tancap sebagai hiburan utama. Sebelum bioskop modern, layar tancap adalah hiburan yang sering dinikmati banyak orang, terutama di daerah pedesaan. Tapi, seiring berjalannya waktu, teknologi baru di bioskop mulai menggantikan peran tersebut. Selanjutnya yaitu mengapa terjadinya disrupsi? Nah, di sini yang pertama yaitu ada perkembangan teknologi. Munculnya teknologi baru yang mengubah cara kita hidup dan bekerja, contohnya ponsel pintar, AI, dan blockchain. Selanjutnya itu ada perubahan perilaku konsumen, perubahan preferensi dan kebutuhan konsumen mendorong munculnya produk atau layanan baru. Selanjutnya itu ada globalisasi, persaingan bisnis yang semakin ketat di tingkat global, sehingga terjadinya disrupsi. Selanjutnya itu adanya regulasi pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah dapat menciptakan peluang atau tantangan baru bagi bisnis. Selanjutnya itu ada analisis kasus layar tancap dan bioskop. Nah, di sini kami menampilkan foto sebelum disrupsi dan setelah disrupsi. Nah, di sini foto pertama menjelaskan tentang layar tancap pada zaman dahulu, dan setelah adanya disrupsi di sini menjelaskan foto keadaan sekarang yang dimana adanya bioskop modern. Setelah ini kami akan memberikan video bagaimana layar tancap pada zaman dahulu dan bagaimana bioskop pada zaman sekarang. Jadi untuk menganalisis kasus, untuk memahami lebih dalam, kita bisa melihat untuk kondisi sebelum dan setelah adanya disrupsi. Sebelum adanya bioskop modern, layar tancap adalah hiburan yang sangat populer, terutama di tahun 70-an hingga 90-an. Ini adalah hiburan yang murah dan mudah diakses oleh semua kalangan. Meski dengan kualitas teknologi yang terbatas, biasanya layar tancap diputar di lapangan terbuka dengan proyektor manual dan film reel. Namun dengan hadirnya bioskop modern semuanya berubah. Bioskop menawarkan pengalaman yang jauh lebih canggih dengan teknologi digital, kualitas suara yang jernih, serta visual yang lebih tajam seperti IMAX dan 3D. Kenyamanan juga menjadi nilai lebih dengan kursi empuk dan udara yang sejuk. Bioskop modern kini tersedia tidak hanya di kota besar tapi juga mulai menjangkau kota-kota kecil, menggeser popularitas layar tancap. Selanjutnya ada analisis kasus menggunakan analisis Pestel. Faktor dan penjelasannya yang pertama yaitu politikal adalah peraturan pemerintah terkait izin pertunjukan film. Perubahan terkait izin pertunjukan film seperti persyaratan keamanan, lingkungan, dan jam operasional dapat mempengaruhi punahnya bisnis layar tancap. Dukungan dari pemerintah tentang kebijakan pemerintah yang mendukung industri kreatif dan pariwisata dapat memberikan insentif bagi pertumbuhan layar tancap. Birokrasi, kemudahan atau kesulitan dalam pengurusan izin dan perizinan dapat menjadi kendala. Yang kedua yaitu ekonomi. Peningkatan daya beli masyarakat terutama di kelas menengah, yaitu daya beli masyarakat terutama pada kelas menengah meningkatkan permintaan akan hiburan termasuk menonton film di layar tancap. Pada kondisi ekonomi dapat mempengaruhi pengeluaran konsumen untuk hiburan, dan kenaikan harga peralatan, sewa lokasi, dan biaya operasional yang lainnya dapat menekankan profitabilitas. Yang ketiga yaitu sosial, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin mengutamakan hiburan. Gaya hidup minat masyarakat terhadap pengalaman unik dan nostalgia mendorong minat terhadap layar tancap. Demografi yang merupakan perubahan struktur seperti peningkatan populasi perkotaan dapat mempengaruhi lokasi yang strategis untuk layar tancap, serta budaya menonton film bersama-sama di ruang terbuka atau outdoor dapat menjadi daya tarik tersendiri. Yang keempat adalah teknologi. Perkembangan teknologi proyektor, layar, dan sistem suara yang mungkin sudah modern, serta dengan kualitas gambar yang lebih baik dan ukuran yang lebih bagus memungkinkan penyelenggara layar tancap di berbagai lokasi. Dengan sistem suara sound yang berkualitas tinggi meningkatkan pengalaman menonton lebih jernih, serta penggunaan teknologi digital untuk penjualan tiket, promosi, dan interaksi dengan penonton. Yang kelima yaitu lingkungan. Lokasi yang strategis dan nyaman. Ketersediaan lokasi yang strategis seperti taman, pantai, atau rooftop dengan aksesibilitas yang baik dengan cuaca yang mendukung sangat penting untuk keberlangsungan acara layar tancap, serta pertimbangan terhadap dampak lingkungan seperti pengelolaan sampah dan penggunaan energi. Yang keenam yaitu hukum atau legal. Hak cipta film dan izin pertunjukan. Dapat diperoleh izin untuk menayangkan film-film tertentu, peraturan terkait keselamatan dan keselamatan penduduk seperti evakuasi darurat, dan pajak atas pendapatan dari penyelenggaraan acara. Selanjutnya ada solusi dan strategi. Nah, di sini kami membuat BMC untuk layar tancap. Yang pertama yaitu carry partners atau mitra utama
yang dimana bisa dengan komunitas lokal. Yang kedua yaitu bisa dengan sponsor brand, makanan atau minuman perusahaan. Yang ketiga ada pemerintahan desa atau organisasi seni budaya. Selanjutnya key activities atau aktivitas utama, yang dimana menyediakan film berkualitas dan tema menarik. Selanjutnya yaitu ada promosi event, dan selanjutnya ada mengelola teknik acara, proyeksi, dan sound. Selanjutnya yaitu ada value proposition atau proposisi nilai dari layar tancap. Yang pertama yaitu ada pengalaman nostalgia yang tidak bisa ditiru. Selanjutnya ada hiburan yang murah meriah tapi berkesan, dan selanjutnya yaitu ada event outdoor yang unik, alam terbuka, dan drive-in. Selanjutnya ada customer relationship atau hubungan pelanggan. Nah, di sini untuk meningkatkan hubungan pelanggan dapat melakukan diskon untuk keluarga yang ingin menyewa atau event komunitas yang ingin menyewa. Yang kedua yaitu berinteraksi lewat media sosial, polling film favorit. Selanjutnya ada memberikan pengalaman yang menyenangkan dan personal bagi pelanggan yang menyewa untuk proyek layar tancap. Selanjutnya yaitu customer segment atau segmen pelanggan, yang dimana segmen pelanggan untuk layar tancap ini berupa komunitas desa, penggemar nostalgia, orang dewasa, dan anak kecil. Lalu komunitas film indie. Key research atau sumber daya utama pada layar tancap berupa proyektor, layar besar, sound system. Yang kedua yaitu untuk tim menjalankan acara dan lokasi untuk memutar film. Yang keempat ada channels atau saluran. Yang pertama pada media sosial seperti Instagram dan TikTok. Yang kedua poster di komunitas lokal dan kerjasama dengan pemerintah desa atau sponsor lokal. Yang keempat ada cost struktur atau struktur biaya. Yang pertama dengan menyewa proyektor atau peralatan, biaya promosi, gaji tim atau biaya event. Yang terakhir ada revenue streams atau aliran pendapatan, yaitu penjualan tiket, sponsor acara, kolaborasi dengan UMKM dengan menjual makanan atau minuman selama event berlangsung. Selanjutnya yaitu ada ringkasan dan rekomendasi. Kesimpulan, meskipun bioskop modern telah menggantikan layar tancap sebagai pilihan hiburan utama, ada banyak cara bagi layar tancap untuk bertahan, seperti dengan inovasi teknologi, berkolaborasi dengan acara komunitas, dan menggait pasar nostalgia. Untuk rekomendasi, di sini rekomendasi kami adalah agar layar tancap tidak hilang begitu saja, mereka perlu beradaptasi dengan perkembangan zaman, menjaga keunikan dan memanfaatkan peluang yang ada di dunia digital. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga kalian bisa mendapatkan insight baru tentang bagaimana disrupsi antara bioskop dan layar tancap terjadi. Kami akan kembali. Dia tuh salah न्याय के साथ न्याय से क्या होना चाहिए ये बताने से पहले अगर आप सबकी इजाजत हो Mau apa kau? Kurang ajar! Aku calon mertuamu. Aku datang untuk minta tanggung jawabmu.